warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nika Namawati dengan NIM akhir 164, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2022. Dengan ini akan memberikan penjelasan mengenai materi salah satu mata kuliah hukum acara tata usaha negara terkait dengan alur penyelesaian sengketa tata usaha negara yang diampu oleh Dr. Pratama Heri Erlambang SHMH dan Bapak Moh Imam Bustomi SHMH. Nah, sebelum mengetahui bagaimana sih alur penyelesaian tata usaha negara, teman-teman perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih sengketatun itu. Jadi sengketatun adalah sengketa yang terjadi antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat tun yang terjadi di pusat maupun di daerah. Nah, bentuk sengketa tersebut itu apa sih? Jadi bentuk sengketa tersebut adalah ketun. Nah, yang dimaksud ketun sendiri itu apa sih? Jadi ketun itu adalah suatu keputusan tertulis yang keberadaannya yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yang berkaitan dengan tindakan hukum tun yang berdasarkan pada aturan undang-undang yang berlaku konkret, individual, final, dan memiliki akibat hukum bagi perorangan atau badan hukum perdata. Jadi dapat disimpulkan bahwa sengketatun adalah terbatas pada ketun tertulis. Berdasarkan sistem hukum Indonesia, petun tidak diberi wewenang untuk menilai perbuatan material dari badan atau pejabat tun ini. Nah, kewenangan ini telah diberikan kepada peradilan umum atau peradilan perdata yang diatur pada pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan tidak sah atau unremitting debt. Ketun memiliki sifat yaitu konkret, individual, dan final sehingga dapat menggugat keputusan tersebut pada pihak yang memiliki wewenang di bidangnya yaitu petun dan kemudian diputus oleh hakim petun. Nah, itu tadi sekilas terkait dengan sengketatun. Nah, sekarang bagaimana sih alur penyelesaian sengketa tata usaha negara? Jadi teman-teman, ada dua cara metode untuk menyelesaikan masalah tata usaha negara. Metode pertama melibatkan upaya pemerintah, yang kedua melibatkan upaya peradilan. Nah, dalam pasal 48 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 menyebutkan bahwa badan atau pejabat tun memiliki wewenang untuk menyelesaikan secara administratif. Kemudian apabila upaya administratif telah dilakukan, baru pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tun. Nah, dari pasal tersebut dapat digambarkan penyelesaian sengketa tun sebagai berikut. Nah, yang pertama ada dua. Ada secara tidak langsung yaitu melalui upaya administratif, yang kedua secara langsung yaitu melalui peradilan. Mengenai hak gugat yang dimiliki orang atau badan hukum perdata diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yang menentukan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh adanya ketun, maka dapat mengajukan gugatan berisikan tuntutan untuk membatalkan, mencabut, atau menyatakan tidak sah dan menyertakan atau tidak menyatakan ganti rugi atau rehabilitasi secara tertulis kepada petun sebagai peradilan yang memiliki wewenang. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ada dua tahapan alur penyelesaian sengketa tun. Nah, yang pertama melalui upaya administratif. Nah, dari upaya administratif ini terdiri dari dua bagian, yaitu tadi sudah dijelaskan terkait dengan alur penyelesaian sengketa tun. Nah, yang pertama itu tadi kan melalui upaya administratif. Upaya administratif tersendiri itu terdiri dari dua alur. Yang pertama ada banding dan keberatan. Nah, banding itu sendiri dilakukan oleh pihak terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat terkait. Alur tahapan banding yang perlu dilakukan adalah pengajuan surat banding administrasi yang diajukan terhadap pejabat yang mengeluarkan ketun. Nah, pejabat yang mengeluarkan ketun ini memiliki hubungan yang hierarki secara struktur dan koordinasi instansi lain. Nah, pejabat yang tidak memiliki hubungan secara hierarki dengan pembuat ketun. Yang selanjutnya adalah keberatan. Nah, keberatan sendiri itu merupakan penyelesaian sengketa tun yang dilakukan secara administratif yang diajukan oleh lembaga atau pejabat tun yang mengeluarkan keputusan terkait. Nah, keberatan tersebut dapat diajukan kepada badan atau pejabat tun yang membuat ketun.
Nah, proses penyelesaian sengketa yang kedua itu melalui pengadilan. Pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau Petun dapat dilakukan setelah seluruh upaya administratif telah ditempuh. Jika aturan hanya mensyaratkan pengajuan surat keberatan, pihak yang dirugikan dapat langsung mengajukan gugatan ke Petun tanpa melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Namun, jika aturan mengharuskan pengajuan surat keberatan dan banding administratif, gugatan dapat diajukan ke Petun sebagai pengadilan tingkat pertama. Ketentuan gugatan di Petun melibatkan badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Petun adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Petun berdasarkan kewenangan yang dimiliki, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi pihak terkait. Nah, adapun tahap selanjutnya yaitu proses dismissal. Setelah gugatan diajukan ke Petun, akan dilakukan pemeriksaan awal atau dismissal melalui rapat permusyawaratan. Ketua pengadilan memiliki wewenang untuk memutuskan apakah gugatan tersebut itu dapat diterima atau tidak berdasarkan beberapa pertimbangan. Nah, gugatan dinyatakan tidak diterima jika pokoknya tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Syarat-syarat formalnya tidak dipenuhi meskipun penggugat telah diberi peringatan. Alasan-alasan yang diajukan tidak layak. Tuntutan yang diajukan sebenarnya sudah dipenuhi oleh Ketun yang digugat atau gugatan diajukan sebelum waktunya atau melewati batas waktu yang ditentukan. Jika keberatan terhadap Ketun diterima, Ketun tersebut dinyatakan gugur demi hukum dan pemeriksaan pokok gugatan dilanjutkan melalui acara peradilan biasa. Putusan dalam tahap ini bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dalam pemeriksaan persiapan, hakim bertindak sesuai dengan yang pertama, memberikan nasihat terhadap penggugat untuk merevisi atau memperbaiki dan melengkapi berdasarkan data dalam kurun waktu 30 hari, yang mana pemberian nasihat ini wajib dilakukan oleh hakim. Yang kedua, memerintahkan kepada badan atau pejabat Petun mengenai gugatan yang kurang jelas. Nah, apabila dalam jangka waktu 30 hari itu penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan keputusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusan ini tidak dapat digunakan upaya hukum, tapi dapat diajukan gugatan baru. Ya, yang selanjutnya persidangan terbuka untuk umum. Setelah dilakukan pemeriksaan persiapan, maka akan dilakukan pemeriksaan perkara untuk mendapatkan putusan dengan cara biasa maupun acara cepat yang akan dibahas pada bab macam-macam acara yang ada di Petun. Terhadap putusan Petun dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Petun. Sekian penjelasan dari saya terkait dengan alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.